sebuah pagi yang cerah, Nino, seekor makhluk kecil berbulu lembut berwarna putih, sedang duduk di depan rumahnya sambil memandang langit. Dan ia berkata, "Tapi kenapa ya langitnya putih semua? Biasanya langit punya banyak warna, tapi hari ini semuanya putih." Tiba-tiba, bus, suara angin, dan ternyata sebuah pintu besar muncul perlahan, terbuat dari cahaya yang berputar-putar seperti pelangi. Dan Nino pun terkejut. "Wah, pintu apa ini? Sepertinya mengajak aku masuk." Pintu itu bergetar kecil dan terdengar suara lembut. "Masuklah Nino, temukan kembali warna-warna yang hilang." Dengan langkah kecil namun penuh keberanian, Nino menyentuh pintu pelangi itu dan syup, tubuhnya tersedot masuk ke dalam portal ini. Saat Nino keluar dari portal ajaib, Nino pun terkaget-kaget. Kok semuanya berubah menjadi merah? Rumput berwarna merah, langit berwarna merah lembut, dan kabut merah lembut menyelimuti semuanya. Tiba-tiba, sebuah apel menghampiri Nino dengan muka yang sedih. Lalu Nino berkata, "Kenapa kamu apel? Mukamu sangat sedih." Apel merayap ke samping Nino dan berkata, "Aku sedang bersembunyi, soalnya warna merah di dunia ini hampir hilang. Kalau hilang, aku juga ikut menghilang, Nino." Nino pun terkaget. "Hah? Warna bisa hilang?" Apel mengangguk. "Semua warna sedang hilang satu persatu, Nino. Tolong pulihkan warna merah dulu ya, Nino. Aku mohon kepadamu." Nino memegang apel itu dengan lembut dan berkata, "Tentu Apel, apa yang harus aku lakukan untuk membantumu mengembalikan warna merahmu?" Apel menunjuk ke sisi bukit. "Di sana ada kristal merah, Nino. Tolong sentuh kristal itu, maka warna merahku akan kembali." Nino berlari kecil ke arah bukit dan kristalnya sedang bersinar dengan lemah. Dengan hati-hati Nino menyentuhnya. Tring! Sebuah cahaya merah terang menyebar ke seluruh dunia dan terlihat semua warna merah kembali seperti semula. Dan Apel menghampiri Nino dengan senang dan berkata, "Terima kasih Nino, warna merahku sudah kembali." Nino tersenyum dan menjawab, "Sama-sama Apel, aku akan cari warna lain ya." Pintu pelangi pun muncul dan mengajak masuk Nino ke dunia berikutnya. "Wah, aku masuk lagi ke dalam portal. Kemana portal ini akan membawaku ya?" Begitu masuk, angin sejuk berhembus di sekitar Nino. Wah, semuanya berwarna biru. Langit biru berkilauan, awan biru lembut bergulung-gulung, dan di atasnya satu balon biru terbang tinggi dengan wajah yang merasa sedih. Lalu Nino melambaikan tangan dan berkata, "Balon, kenapa kamu di atas sana?" Balon pun menjawab, "Setiap aku bernafas, warna biruku hilang, Nino. Aku jadi terlalu ringan, jadi terbang tanpa bisa turun lagi." Nino berpikir, "Kalau begitu, aku harus kembalikan warna birumu, Balon. Apa yang bisa kubantu untuk mengembalikan warna birumu, Balon?" Balon menunjuk ke arah sungai dan berkata, "Di dasar sungai itu ada mutiara berwarna biru, Nino. Tolong ambilkan mutiara itu." Nino pun berjalan menghampiri sungai itu, dan Nino menyelam ke sungai biru jernih di sana. Ikan-ikan biru kecil berenang sambil memberikan jalan. Mutiara biru terletak di dasar, memancarkan cahaya yang redup. Nino pun mendekat dan berkata, "Wah, ternyata ini mutiara yang diucapkan oleh balon biru itu. Aku harus segera menyelamatkan balon biru itu." Dan Nino segera mengambil dan mengangkat mutiara itu naik ke darat. Ketika Nino membawa mutiara itu ke darat, dan bam! Cahaya biru besar meledak pelan menyebar ke seluruh langit. Balon biru perlahan turun dan berkata, "Terima kasih Nino, sekarang aku bisa terbang rendah lagi." Nino pun menjawab dengan bahagia, "Sama-sama Balon, tugasku di dunia biru ini sudah selesai." Pintu portal pelangi pun muncul kembali dan membuka jalur ke dunia berikutnya. Nino pun menyentuh portal itu dan masuk ke dalamnya. Wow, ke dunia warna apa lagi ya aku akan berkunjung? Wah, ternyata aku memasuki dunia kuning. Dunia ini terasa hangat seperti matahari. Di tengah padang bunga matahari, seekor anak ayam kuning duduk dengan lesu menatap Nino. Nino pun menghampiri anak ayam itu dan berkata, "Kenapa kamu bersedih, ayam?" Dan ayam itu pun menjawab, "Sinar kuningku redup, Nino.
Tanpa sinar cahaya itu, aku tidak bisa mencari indukku lagi. Nino pun berkata, apa yang harus aku bantu ayam supaya aku bisa mengembalikan sinarmu lagi? Anak ayam itu menunjuk ke atas bukit dan berkata kepada Nino, Nino, ada bintang kuning di atas sana, tapi hampir redup. Kalau kamu bisa mengembalikan warna kuning itu, maka warnaku akan bersinar kembali. Nino pun memanjat bukit kecil dan ayam berkata, hati-hati Nino, aku yakin kamu bisa menyelamatkanku. Nino dan ayam pun sampai ke puncak bukit dan melihat bintang itu redup. Lalu Nino meniup bintang itu. Ting! Bintang kuning bersinar cerah dan menyinari seluruh dunia. Anak ayam langsung berseri-seri melihat Nino dan berkata, terima kasih Nino, aku bisa melihat jalan pulangku kembali. Nino menjawab, sama-sama ayam, tugasku sudah selesai di dunia kuning ini. Saatnya aku pergi. Selamat tinggal ayam. Aku meluncur cepat sekali. Kira-kira portal ini membawaku ke dunia warna apa lagi ya? Begitu masuk, terdengar suara hop, hop, hop. Seekor katak hijau melompat ke arah Nino dan berkata, Nino, akhirnya kamu datang. Hutan ini sedang kehilangan warna hijau. Nino mengangguk dan berkata, aku tahu katak, aku akan membantu kamu. Katak menunjuk ke pohon besar dan berkata, di atas pohon itu ada daun zamrud Nino, itu pusat warna hijau. Tanpa berpikir panjang, Nino memanjat hati-hati, daun itu tampak layu. Dia menyentuhnya dengan lembut. Dan wush, daun berubah menjadi hijau terang dan hutan kembali rimbun berwarna hijau. Katak melompat kegirangan dan berkata, terima kasih Nino, kamu sudah membantuku. Dan Nino menjawab, sama-sama Katak, aku harus pergi meninggalkan dunia hijau ini. Aku akan mendarat di dunia warna apa lagi ini? Wah, ternyata aku mendarat di dunia ungu. Suasana dunia ungu berbeda, lebih tenang seperti senja. Tiba-tiba seekor kupu-kupu ungu terbang pelan mendekat Nino dan berkata, Nino, bantu aku tidak bisa menemukan jalanku. Warna unguku hampir hilang. Nino dengan pelan memegang kupu-kupu itu dan berkata, aku di sini untuk membantumu. Lalu kupu-kupu menunjuk ke sebuah gua kecil dan berkata, di dalam gua itu ada kristal warna ungu Nino, namun warnanya hampir redup. Aku ingin masuk, tapi di sana gelap sekali. Tolong bantu aku, Nino. Nino pun mengikuti kupu-kupu masuk ke dalam gua, langkah demi langkah. Dan Nino melihat kristal itu berkilau pelan. Nino mendekat dan menyentuhnya. Lalu, cahaya ungu menyebar seperti gelombang. Nino menghampiri kupu-kupu dan kupu-kupu bersinar kembali. Kupu-kupu pun berkata, terima kasih Nino, kini aku bisa menemukan keluargaku. Nino pun menjawab, sama-sama kupu-kupu, tugasku di dunia ungu ini sudah selesai, waktunya aku pamit pergi. Wow, perjalananku kali ini sangat-sangat menyenangkan. Kira-kira aku keluar di portal mana lagi ya? Wah, tempat apa ini? Kenapa semua warna ada di sini? Terlihat cantik sekali. Dengan wajah yang penasaran, Nino pun langsung berlari ke arah kolam. Tiba-tiba, semua warna naik ke atas. Nino berdiri di tengah dan berkata, wah, indah sekali ini. Semua warna bergabung menjadi satu dan menjadi sebuah pelangi. Kemudian terdengar suara lembut. Nino, karena kamu menolong semua dunia warna, kini langit duniamu akan berwarna lagi. Pelangi itu mengelilingi Nino dan blas, ia dikembalikan ke rumahnya. Langit yang tadinya putih kini berubah menjadi biru cerah. Bunga-bunga merah, kuning, hijau tumbuh di sekitar dan seekor kupu-kupu ungu kecil melintas. Nino tersenyum lega. Warna sudah kembali, dunia terasa hidup lagi, ucap Nino dengan wajah yang sangat gembira. Nino pun berlari menuju ke rumahnya dengan perasaan yang sangat bahagia dan berkata, akhirnya aku kembali ke rumahku. Dan ia melambaikan tangan dan berkata, terima kasih sudah menemani Nino teman-teman, sampai jumpa di petualangan Nino berikutnya. Jangan lupa komen, share, subscribe ya teman-teman. Bye-bye.
See you the next video.